Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota saya Dini Aprilia Saputri dan Resita Diah Arfiani. Kami akan membahas saham dan valuasinya bagian 1. Yang pertama, hak hukum dan fasilitas pemegang saham biasa. Kendali atas perusahaan. Pemegang saham biasanya suatu perusahaan berhak memilih pada direkturnya, selanjutnya memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam suatu perusahaan kecil, pemegang saham utama juga sebagai presiden dan ketua dewan direksi. Hak preemptif. Hak preemptif adalah hak untuk membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Tujuan hak preemptif ada 2, yaitu 1. Mencegah manajer suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Yang kedua, untuk melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Poin kedua yaitu jenis-jenis saham biasa. Sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa. Meskipun begitu, terkadang digunakan saham-saham sebagai berikut. 1. Saham terklarifikasi merupakan saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Penggunaan saham yang terklarifikasi memungkinkan publik mengambil posisi dalam perusahaan yang tumbuh dan didanai secara konservatif tanpa mengorbankan labanya. Yang kedua, saham pendiri merupakan saham yang dimiliki oleh para pendiri perusahaan yang memiliki satu-satunya hak suara, tetapi dividennya dibatasi selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Poin ketiga yaitu valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Namun bagi investor pada umumnya, selembar kertas yang dicirikan dengan 2 fitur berikut ini. 1. Saham bisa memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, tetapi hanya jika perusahaan memiliki laba yang cukup untuk membayar dividen daripada mempertahankan dan menginvestasikan kembali seluruh laba. Yang kedua, saham dapat dijual dan harapannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Jika saham ternyata dijual pada harga di atas harga belinya, maka investor akan menerima keuntungan modal. Definisi atau istilah-istilah yang digunakan dalam modal valuasi saham. Saham biasa memberikan aliran arus kas yang diharapkan akan terjadi di masa depan, dan nilai suatu saham dihitung dari nilai sekarang arus kas masa depan yang diharapkan, di mana nilai tersebut terdiri atas 2 unsur. 1. Dividen yang diharapkan setiap tahunnya, dan yang kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual saham tersebut. Harga terakhir akan memasukkan pengembalian investasi awal ditambah keuntungan modal yang diharapkan. Manajer perlu mengetahui bagaimana pengaruh alternatif tindakan pada harga saham, dan kita mengembangkan beberapa model yang dapat membantu menunjukkan bagaimana nilai saham dapat ditentukan. Berikut definisi istilah-istilah. PT adalah dividen yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham pada akhir tahun T. Yang kedua, P0, yaitu harga pasar atau harga jual saham di pasar. Yang ketiga, P/T adalah harga saham yang diharapkan pada setiap akhir tahun T. Yang keempat, G adalah tingkat pertumbuhan atau growth rate yang diharapkan dari dividen per saham. Yang kelima, RS, tingkat pengembalian yang diminta. Yang keenam, R/S adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketujuh, R/S, tingkatan pengembalian aktual yang diterima. Yang kedelapan yaitu D1 per P0, yaitu imbal hasil dividen. Yang kesembilan, P/1 dikurangi P0 dibagi P0 adalah imbal hasil keuntungan modal. Dividen yang diharapkan sebagai basis nilai saham. Nilai suatu obligasi adalah nilai sekarang pembayaran bunga sepanjang umur obligasi ditambah nilai sekarang dari nilai maturitas obligasi. Imbal hasil keuntungan modal merupakan keuntungan modal sepanjang 1 tahun tertentu dibagi dengan harga awal.
Total pengembalian yang diharapkan merupakan jumlah imbal hasil yang diharapkan dan imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Dengan rumus PP sama dengan INT dibagi dalam kurung 1 plus RD ditambah INT per dalam kurung 1 plus RD pangkat 2 ditambah INT per dalam kurung 1 plus RD pangkat N ditambah M per 1 plus RD pangkat N. Melanjutkan presentasi yang kawan Dini sampaikan tadi, selanjutnya 9.4 yaitu saham dengan pertumbuhan konstan. Yang pertama pembahasannya itu adalah model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan atau model Gordon dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa dituliskan sebagai berikut. P topi 0 sama dengan D0 buka kurung 1 plus G tutup kurung dibagi buka kurung 1 plus R tutup kurung ditambah D0 buka kurung 1 plus G tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 2 ditambah D0 buka kurung 1 plus G tutup kurung pangkat 3 per buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 3 sampai ditambah D0 buka kurung 1 plus G tutup kurung tak terhingga pangkat dibagi buka kurung 1 plus R tutup kurung tak terhingga pangkat, atau P topi 0 sama dengan D0 buka kurung 1 plus G tutup kurung per R kurangi G sama dengan D1 per R min G. Selanjutnya, ilustrasi saham dengan pertumbuhan konstan. Misalkan Allied Food Product membayarkan dividen sebesar $1,15. Saham tersebut memiliki tingkat pengembalian yang diminta sebesar 13,4% dan investor berharap dividen tumbuh di masa depan dengan tingkat yang konstan sebesar 8%. Estimasi dividen 1 tahun akan menjadi D1 sama dengan 1,15 dikali 1,08 pangkat 1 atau $1,24 atau D2 akan menjadi $1,34 dan estimasi dividen 5 tahun akan sebesar $1,69 atau bila dimasukkan ke dalam persamaan D1 sama dengan D0 buka kurung 1 plus G tutup kurung pangkat 5 sama dengan $1,15 dikalikan 1,08 pangkat 5 sama dengan $1,69. Kita dapat menghitung nilai dividen masa depan yang diharapkan, menghitung nilai sekarang, kemudian menjumlahkan seluruh nilai sekarang untuk mendapatkan nilai intrinsik saham. Tetapi, kita dapat mengambil jalan pintas, yaitu dengan memasukkan ke dalam persamaan modal pertumbuhan modal agar mendapatkan nilai intrinsik saham, yaitu sebagai berikut. P0 sama dengan $1,15 dikali 1,08 dibagi 0,134 dikurangi 0,08 ditambah $1,242 dibagi $0,054 sama dengan $23. Dividen dan pertumbuhan laba. Pertumbuhan dividen terjadi karena pertumbuhan dalam laba per saham, earning per share atau EPS. Selanjutnya, pertumbuhan laba itu sendiri berasal dari sejumlah faktor, antara lain yang pertama, jumlah laba yang dipertahankan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Yang kedua, tingkat pengembalian yang diterima perusahaan atas ekuitasnya atau ROE. Yang ketiga adalah inflasi. Selanjutnya, kapan modal pertumbuhan konstan dapat digunakan? Lalu,
Model pertumbuhan konstan merupakan model yang paling tepat bagi perusahaan yang sudah mapan dengan riwayat pertumbuhan dan ekspektasi masa depan yang stabil. Saham dengan pertumbuhan nol atau zero growth stock, di mana dividen diharapkan akan tetap konstan dari waktu ke waktu. Jika G sama dengan 0, maka persamaan yang digunakan adalah P0 sama dengan D per RS. Slide selanjutnya membahas tentang tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham dengan pertumbuhan konstan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. R topi S sama dengan D1 per P0 plus G. Contoh, jika Anda membeli saham dengan harga P0 sama dengan $23, dan jika Anda berharap saham tersebut membayarkan dividen sebesar D1 sama dengan $1,242 1 tahun dari sekarang dan tumbuh dengan konstan sebesar G sama dengan 8% di masa depan, maka tingkat pengembalian yang diharapkan adalah, di sini kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada di dalam persamaan di atas tadi. R topi S sama dengan $1,24 dibagi $23 ditambah 8%. Jadi jawabannya adalah 13,4%. Untuk saham dengan pertumbuhan konstan, berlaku kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, imbal hasil dividen yang diharapkan adalah konstan atau stabil. 2. Dividen diharapkan akan tumbuh selama-lamanya dengan tingkat yang konstan, G. 3. Harga saham diharapkan akan tumbuh pada tingkat yang sama. Dan yang terakhir atau yang keempat, imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan juga konstan dan nilainya sama dengan G. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.